Shalom saudara, bersyukur hari ini kita masih hidup. Itu berkat kemurahan Tuhan. Layak hari baru ini kita sambut dengan hati dan telinga yang terarah pada firman Tuhan. Mari kita sambut dalam doa. Tuhan, kami mau memuji kebaikan-Mu. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Firman-Mu yang kami dengar itu selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Demi Kristus kami mau menyambutnya. Amin. Bacaan kita hari ini dari Yesaya pasal 25. Saya bacakan hanya ayat yang pertama dan kedua. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Nah, saudara, pasal 25 ini adalah salah satu dari banyak bagian Alkitab yang menunjukkan pada kita bahwa bersukacita di tengah penderitaan itu adalah keniscayaan. Nabi Yesaya sudah mengalaminya dan memberikan kesaksiannya di sini. Situasi bangsa Yehuda saat itu sedang menyedihkan, saudara. Mereka sedang dihukum oleh Tuhan. Dosa-dosa Yehuda dan Yerusalem telah membuat tembok kota ini dan kota ini menjadi reruntuhan. Tetapi di pasal ini kita membaca sang nabi justru bersukacita dan mulutnya penuh pujian kepada Tuhan. Nah, apa yang menjadi alasan sang nabi ini bisa bersukacita di tengah penderitaannya? Jawabannya adalah pengharapannya, saudara. Apa yang ia yakini tentang Allah dan tentang masa depan. Nah, pengharapan atau keyakinan seperti apa yang dimiliki sang nabi ini? Ada 3, saudara. Yang pertama, di ayat pertama dan keempat, menunjukkan kepada kita bahwa sang nabi ini yakin, percaya Allah itu baik dan setia. Meskipun Yehuda itu tidak setia. Allah pasti akan tetap melaksanakan rancangannya yang indah bagi bangsa pilihannya ini. Jadi penghakiman atau kehancuran Yerusalem ini bukan kata akhir. Nabi Yesaya percaya bagi umat Allah kata akhirnya itu selalu pengampunan dan pemulihan. Itu sebabnya di ayat 4 Nabi Yesaya bisa menguatkan bangsanya, umat Yehuda, bahwa Allah itu tetaplah tempat pengungsian kita. Karena Dia itu Allah yang baik dan setia. Itulah alasan yang pertama, saudara. Alasan yang kedua nampak dari ayat 2, 3, dan 5. Menyingkapkan keyakinan sang nabi bahwa Allah itu adil dan ia pasti akan menegakkan keadilannya. Saat ini Yerusalem dihancurkan oleh Asyur. Tapi cepat atau lambat, satu bangsa yang lebih kuat akan dipakai Tuhan untuk menghukum kejahatan Asyur. Bahkan Nabi Yesaya juga percaya bahwa kelak di akhir zaman Allah itu pasti juga menghakimi dengan adil. Orang jahat, bangsa yang jahat yang tidak mau bertobat pasti dihukumnya. Nah, keyakinan seperti ini membuat Yesaya menjadi kuat, saudara, dan bisa menguatkan saudara-saudara sebangsanya. Dan alasan ketiga, nah ini yang paling menguatkan Nabi Yesaya, saudara, yaitu keyakinannya tentang akhir zaman. Kita menyebutnya surga hari ini. Nah, akhir zaman atau surga yang diyakini oleh Yesaya ini sungguh luar biasa indah dan mulia, saudara. Nampak di ayat 6 sampai 12. Surga kekal yang penuh sukacita karena pesta surgawi itu. Satu tempat yang indah di mana tidak ada air mata, tidak ada kesedihan,
bahkan kematian. Dan Yesaya percaya dirinya akan ada di tempat yang indah dan kekal itu. Ini yang membuatnya bersuka cita di tengah segala keadaan yang dihadapinya, saudara. Nah, saudara-saudara, kesaksian Nabi Yesaya ini patut kita aminkan, saudara. Karena masalah dan penderitaan itu pasti kita alami. Bahkan bisa berkali-kali selama kita hidup di dalam dunia yang cemar dosa ini, saudara. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan tepat, saudara. Mari kita aminkan bahwa selalu ada alasan buat kita anak-anak Tuhan untuk bisa bersuka cita di tengah penderitaan kita. Ada banyak alasannya. Tapi 3 alasan ini sudah sangat cukup, saudara. Yang pertama, kita bersuka cita karena Allah kita itu baik dan setia. Allah itu pasti akan tetap dan terus setia melaksanakan atau mengarahkan hidupku ini pada rancangan-rancangannya yang terbaik. Jadi hidupku yang sedang penuh masalah ini tetap punya makna, tetap punya tujuan, dan tetap bisa jadi berkat. Yang kedua, kita bersuka cita karena Allah kita Allah yang adil. Kalaupun penderitaan kita saat ini akibat kesalahan orang lain, Dia pasti tahu. Dan Dia pasti menyatakan keadilannya, saudara-saudara. Jadi dalam upaya usahaku untuk mendapatkan keadilan, tidak perlulah sampai melibatkan balas dendam atau main hakim sendiri. Karena aku yakin Dia yang kusembah itu Allah yang adil. Dan yang ketiga, saudara, seperti Nabi Yesaya, yakinlah bahwa akhir zaman atau surga yang indah dan mulia itu juga menanti saudara dan saya. Kita pasti akan ada di sana. Dalam terang perjanjian baru kita tahu jaminannya adalah karya penebusan Kristus di kayu salib. Kita yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kita beroleh hidup kekal, pasti bersama Allah di surga. Saudara menyadari hal ini pasti akan membuat kita merasa beruntung. Oh, diriku yang berdosa dan tidak layak ini boleh ada di sana. Wow, amazing. Hati kita pasti penuh syukur, saudara, dan itu akan membuat kita bisa bersuka cita di tengah penderitaan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami memuji kasih setiamu dan keadilanmu. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melaksanakan, menggenapi setiap janji-janjimu dan rancanganmu yang indah bagi hidup kami dan melalui hidup kami, anak-anak-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Menyerahkan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami dan pakai kami jadi berkat. Amin.